Hi everyone, welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Sepriyanti dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang genre in discourse analysis atau genre dalam analisis wacana menurut Mikhail Bakhtin. Saya juga akan menjelaskan apa saja peran genre dalam kegiatan sosial, kemudian genre dan subgenre sastra yang meliputi drama, fiksi, non-fiksi, dan puisi, dan yang terakhir signifikansi genre. Oke, yang pertama definition of genre atau definisi dari genre. Nah, menurut Mikhail Bakhtin, genre adalah fenomena sosial yang lahir dari tujuan dan keadaan komunikasi manusia yang spesifik. Genre didorong oleh komunikasi dan fungsi komunikasi karena konteks tertentu. Jadi Mikhail Bakhtin mendefinisikan genre itu seperti wadah atau bentuk komunikasi yang muncul karena tujuan dan situasi yang sama. Nah, lebih lanjut, Bakhtin juga menekankan bahwa genre itu lahir dari interaksi sosial dan fungsi komunikasi dalam konteks tertentu. Jadi bukan cuma sekedar aturan menulis atau berbicara, tapi lebih ke cara kita menggunakan bahasa untuk mencapai sesuatu bersama-sama. Menurut Bakhtin, setiap genre itu punya 3 elemen penting yang tidak bisa dipisahkan, yaitu yang pertama konten tematik atau apa saja yang sedang dibicarakan atau ditulis. Kemudian yang kedua gaya atau pilihan linguistik, adalah bagaimana bahasa itu digunakan, misalnya dalam bentuk formal, santai, dan juga menggunakan banyak metafora dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu struktur komposisi. Di sini struktur komposisi dimaksudkan bagaimana teks atau percakapan itu diorganisir, misalnya ada bagian pembuka, isi, penutup, dan pola lainnya. Selanjutnya genre dan subgenre sastra. Secara umum, genre dalam sastra bisa diartikan sebagai kategori karya seni yang memiliki kemiripan dalam bentuk, gaya, atau tema pokok. Kita bisa mengelompokkan karya sastra ke dalam genre-genre besar seperti yang misalnya puisi atau karya sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, dan penyusunan lirik serta bait. Kemudian contoh lainnya seperti prosa atau karya sastra yang disajikan dalam bentuk kalimat bebas atau tidak terikat oleh rima dan irama. Dan prosa ini kemudian dibagi lagi menjadi fiksi, non-fiksi, dan drama. Nah, jadi fiksi itu merupakan cerita rekaan atau hayalan, misalnya novel, cerpen, dan dongeng. Kemudian non-fiksi adalah tulisan yang berdasarkan fakta dan kenyataan, misalnya esai, biografi, dan berita, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu drama atau karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan yang bertujuan untuk dipentaskan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu apa saja peran genre dalam kegiatan sosial. Jadi genre itu tidak hanya terbatas pada dunia sastra, tapi genre mencangkup semua jenis bahasa dalam berbagai macam komunikasi atau bidang sosial yang berbeda. Jadi setiap kali kita berkomunikasi, baik itu menulis status di media sosial, mengirim pesan teks, email, atau berbicara langsung, kita sebenarnya sedang menggunakan genre tertentu. Nah, Martin dan Ross mendefinisikan genre sebagai aktivitas sosial yang bertahap dan punya tujuan yang jelas. Artinya setiap kita melakukan sesuatu melalui bahasa, misalnya memesan makanan atau menyampaikan berita, meminta maaf, kita mengikuti pola atau struktur tertentu yang dikenali oleh orang lain. Pola atau struktur inilah yang disebut genre dalam konteks sosial. Contohnya lagi, ketika kita menulis email untuk melamar pekerjaan, kita akan menggunakan genre surat lamaran kerja yang memiliki struktur dan gaya bahasa yang khas. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu signifikansi genre. Genre membentuk pikiran yang kita bentuk dan komunikasi yang dengan itu kita dapat berkomunikasi. Genre itu sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, membentuk pikiran dan komunikasi seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa genre itu mempengaruhi cara kita berpikir tentang suatu hal dan bagaimana kita berkomunikasi. Genre menyediakan kerangka bagi pikiran dan interaksi kita. Nah, selanjutnya alasan yang kedua itu, genre mengatur dan menyusun komunikasi. Nah, genre membantu kita menyusun pesan
kita secara efektif dan sesuai dengan situasi. Jadi kita tahu bagaimana memulai percakapan, bagaimana mengembangkan ide, dan bagaimana mengakhirinya karena adanya genre. Kemudian alasan yang ketiga itu memungkinkan prediksi. Nah, karena genre memiliki pola dan konvensi yang cenderung stabil, kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya dalam sebuah komunikasi atau teks. Misalnya, ketika kita membaca berita, kita punya ekspektasi tentang strukturnya seperti judul, isi, dan penutup. Nah, alasan yang terakhir itu seperti bermain game dengan aturan seperti yang dijelaskan oleh Vijay dan Kumar Bhatti yang mengatakan bahwa menggunakan genre itu seperti bermain game dengan aturan dan konvensi yang sudah ditetapkan. Dengan memahami aturan genre, kita bisa berkomunikasi dengan lebih efektif dan sesuai dengan harapan orang lain. Jadi singkatnya, genre bukan hanya sekedar kategori, tapi merupakan bagian penting dari bagaimana kita berinteraksi dan memahami dunia melalui bahasa. Jadi genre membantu kita untuk berkomunikasi dengan tujuan dalam konteks sosial tertentu dan dengan cara yang dapat dipahami oleh orang lain. Okay, I think that's enough for me. Thanks for watching. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat.